Sobat KPA, perkenalkan nama saya Nurul Huda, biasa dipanggil Arul. Sekarang saya dan teman-teman sedang ada di podcast Warung Ngopi. Warga Bandung ngobrol pintar. Dan sekarang saya sedang ditemani sama dua teman saya, community organizer. Halo, boleh kenalan ke Sobat KPA sekalian? Halo Sobat KPA, perkenalkan nama saya Enceng Imron, lebih familiar dipanggil Kang Imron kalau berkegiatan di lapangan. Saya saat ini berkegiatan di Kecamatan Bandung Kidul. Hai Sobat KPA, nama saya Destika Pramesti, saya berkegiatan di Kecamatan Bojongloa Kidul. Jadi gini teman-teman, CO itu singkatan dari Community Organizer, program baru dari KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. 30 CO, 30 kecamatan. Jadi di 30 CO ini bertugas di tiap-tiap kecamatan di Kota Bandung. Itu bertugas untuk mengadvokasi kegiatan-kegiatan di isu penanggulangan HIV Kota Bandung. Dan saya mau nanya nih ke teman-teman, langsung ke pertanyaannya boleh ya? Boleh, silakan. Gimana sih awal mula teman-teman sekalian, Destika dan Kang Imron tiba-tiba berminat ingin langsung mendaftarkan diri menjadi community organizer di KPA Kota Bandung? Boleh dari Kang Imron dulu. Ya, pertama kali saya ingin mendaftarkan diri sebagai community organizer di KPA Kota Bandung. Jadi termotivasi dalam diri saya sendiri, karena ya saya merasa bahwa saya memiliki berkeinginan untuk mengadakan edukasi kepada masyarakat luas, terutama bagi warga yang memang terdampak HIV/AIDS ya. Nah, maka dari itu motivasi itu saya tanamkan dalam diri, dan kebetulan pada saat itu ada peluang untuk mendaftarkan diri menjadi community organizer. Terkait dengan isu HIV, makanya saya memiliki skill atau knowledge sedikit tentang isu HIV, hanya mencoba mendaftarkan diri. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos. Kalau Destika gimana? Awalnya sih karena seneng banget sama isu HIV dari semenjak sekolah dulu. Karena Destika ngambil keperawatan, asisten perawat, dan seneng dengan isu HIV. Yang dulu Destika di sekolah itu nggak banyak diajarin, diajarin mengenai HIV. Karena HIV ini Destika nyari tahu sendiri. Berawal dari influencer, lalu ada tawaran untuk ke CO, ya udah deh, cobain aja, Bismillah, gitu. Siapa tahu keseleksi, Alhamdulillah sekarang bisa bergabung sama teman-teman CO lainnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau Destika sendiri pengalaman untuk berkegiatan sebagai aktivis HIV itu awalnya itu bertugas sebagai influencer WPA Kota Bandung ya. Oh gitu. Kalau untuk pengalaman pertama kali kegiatan-kegiatan di isu penanggulangan HIV, kalau Kang Imron sendiri gimana awal mula berkegiatannya? Kalau saya pertama kali mengetahui isu HIV itu ya, karena saya juga kan ODIF ya. Saya sampai saat ini alhamdulillah saya sehat gitu ya. Nah, dari 2018 saya mendapatkan dampingan di Teratai, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, dari sana sama pendamping ketika 1 tahun saya melakukan pengobatan ya, terapi HRV. Nah, dari sana banyak hal-hal yang motivasi saya, banyak hal-hal yang ingin saya maju, ingin sehat intinya ya, seperti itu. Dan dampingan saya juga kan lebih dekat gitu, ibarat kata seperti kakak ya. Ya, makanya dari sana dari dampingan itu seperti memiliki kedekatan tersendiri. Makanya saya tertarik. Ada pernah 1 bulan berjalan ketika saya melakukan terapi ARV itu. Di bulan berikutnya ada kegiatan seminar tentang dokter kena HIV. Nah, dari sana ada seminar tentang kegiatan dokter kena HIV, dan alhamdulillah saya merasa terdorong
merasa terbantu, bahkan termotivasi dari banyaknya peserta. Nah dari sana itu kan bahkan bukan se-Jawa Barat yang datang, ada yang dari luar Jawa Barat. Mereka itu terdiri dari ibu-ibu PKK, dokter, bahkan tenaga kesehatan yang hadir gitu. Ketika dilontarkan dari pihak moderator, ada enggak Odip atau Oda yang mau sharing di sini? Makanya dari sana saya berani angkat tangan gitu. Saya saat ini saya mau intinya apa ya? Cerita. Ketika saya menjadi Odip, asal awalnya memang ada perasaan sedih gitu. Kok saya seperti ini gitu. Makanya ya saya juga kan nggak percaya gitu. Kok saya jadi terdampak penyakit ini gitu. Tapi ya dari sana saya karena memiliki kekuatan yang ya udah mungkin ini ujian yang pantas buat saya karena saya harus kuat, saya harus sehat. Motivasi itu saya genggam dalam diri saya sendiri, didampingi dengan dampingan yang memang benar-benar terus-terus memberikan edukasi terbaik kepada diri saya. Itu aja. Alhamdulillah ya, motivasinya sangat luar biasa sekali ya. Berawal dari pasien, terus mempunyai keinginan secara dari lubuk hati pengen bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk teman-teman komunitas. Itu sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah sekali ya. Untuk Destika awal mula tadi berkegiatan secara langsung di isu penanggulangan HIV itu jadi influencer warga peduli AIDS Kota Bandung. Boleh diceritain nggak sih kegiatannya itu apa aja sih selama menjadi influencer warga peduli AIDS Kota Bandung? Kalau untuk influencer sih paling mengedukasi via online gitu ya. Jadi aku bikin kayak sosialisasi kecil tapi di Instagram misalnya gitu. Karena ke teman-teman juga, ke teman-teman Karang Taruna juga, aku selalu kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul selalu kayak ini loh, ini HIV itu ada loh gitu. Selalu kayak memberi edukasi walaupun hanya sedikit-sedikit gitu. Ya kalau awalnya kenapa sih bisa tertarik banget gitu ke isu HIV, karena memang dari waktu itu Destika PKL di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Itu kelas 3 SMA. Waktu itu ada salah satu pasien mungkin Oda. Dan aku sih kayak gimana ya, kayak sedih aja gitu ngelihatnya, sedih gitu. Kenapa sih nggak boleh dideketin? Kenapa gitu? Karena emang mungkin ada beberapa faktor yang jadi si pasien itu nggak boleh dideketin. Terus aku nyari-nyari tahu sendiri itu ruangan apa ya, masuklah ke ruangan itu, dijelasin, ini tuh gini. Masuk ke ruangannya gitu? Iya, masuk ke ruangan pasien yang sedang dirawat. Iya gitu. Kadang emang dia menutup diri juga. Terus aku nanya ke beberapa perawat di situ, dijelasin lah karena aku emang nggak ngerti ya HIV itu apa gitu. Kalau di masyarakat kan HIV itu ya mungkin anggapannya berbeda gitu ya. Dia mah anak bau makanya kena itu gitu. Nah, Destika ingin ngerubah itu gitu. Enggak kayak gitu. Enggak selalu harus kayak gitu gitu. Sangat luar biasa sekali. Aku sampai merinding loh. Terus kembali lagi ke tugas community organizer nih, ke tugas CO. Tugas CO itu kan mengadvokasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS di kecamatan-kecamatan di Kota Bandung. Selama bertugas menjadi CO, ada tantangan-tantangan nggak selama melakukan kegiatan tersebut di kecamatan dan di kelurahan? Boleh dari Kang Imran? Mungkin tantangannya itu kalau dari saya sendiri lebih bagaimana kita mendekatkan personal kita dengan kewilayahan itu sendiri. Karena ketika kita memiliki target ya, terutama sangat kita dituntut untuk menggolkan misalkan ya target dari KPA itu sendiri kan, kita di bulan tertentu misalkan ya seperti kemarin gitu ya, bulan Agustus kita harus menggolkan adanya pembentukan PPA di tingkat kecamatan. Nah, ketika hal itu kita targetkan gitu ya, kita berkeinginan ini untuk mendekati ketua PPA
yang sebelumnya memang terbentuk di tahun 2019 gitu. Ternyata si ketua PA-nya itu terkena COVID gitu ya. Akhirnya si ketua PA itu karena takut bertemu dengan orang baru, ya namanya cewek juga kan, tamu gitu. Nah, jadi aduh maaf, untuk saat ini ketua PA tidak bisa untuk melakukan agenda tatap muka. Nah, tantangannya, waduh kata saya tuh, jadi gimana gitu kan? Memangnya kalau misalkan kena COVID gitu kan, harus menunggu sampai kapan gitu. Padahal saya tahu dari informasi dari Kasikesos itu sendiri kan, masa isomannya udah habis gitu kan. Nah, padahal ya keinginan saya itu ada itikat baik gitu ya, itikat baik dari si ketua PA-nya itu sendiri, apa dengan virtual lah atau apalah gitu. Makanya dari sana, waduh ini tantangan buat saya, berarti kita harus mengikuti alur yang ketika memang kecamatan tidak bisa untuk diajak bekerja sama untuk melakukan kegiatan, ya otomatis kita harus mengalihkan ke struktur yang lainnya gitu. Nah, makanya tantangan hal seperti itu jadi sebisa mungkin kita harus mendekati orang-orang yang bisa aware dengan diri kita sendiri gitu. Itu Kang Ro. Tantangannya jadi tadi karena memang sekarang sedang pandemi COVID-19 dan memang sekarang masih masa PPKM juga, jadi untuk kegiatan-kegiatan offline di kecamatan dan di kelurahan sedang dibatasi kali ya. Seperti itu. Kalau tantangan dari Destika gimana? Secara langsungnya kegiatan di kecamatan dan kelurahan. Kalau selama ini sih alhamdulillah ya, baik, sangat baik gitu ke Destikanya. Kalau tantangannya hampir sama kayak Kang Imro nih, kitanya harus sabar mungkin ya. Harus sabar. Terus menurut aku sih tantangan terbesar itu mengubah pola pikir masyarakat kita. Benar banget ya, mengubah pola pikir masyarakat. Pola pikir yang seperti apa kalau boleh tahu? Mengenai Odi misalnya. Udahlah, jangan ngestigma kalau mereka tuh gak benar gitu. Mereka juga nggak ada yang mau gitu. Maksudnya gimana ya, nggak ada yang mau punya penyakit yang istimewa dari Allah gitu. Tapi mereka terima dengan lapang dada, dengan senang hati. Nggak apa-apa, ini hadiah dari Tuhan buat saya gitu. Jadi kalau tantangan di kecamatan dan kelurahan yang Destika alami itu lebih ke stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh warga-warga sekitar gitu ya. Karena kan emang si kepala orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa memaksakan kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, enggak. Dengan pemahaman mungkin suatu saat pasti bisa gitu. Amin. Semangat ya. Jadi selama kegiatan-kegiatan community organizer di kecamatan dan kelurahan, kerjasamanya sama siapa aja sih kalau boleh tahu kalian? Kalau saya kerjasamanya kan saya lebih mendekati ke Kasikesos ya. Tapi ya kalau misalkan ya rata-rata lebih ke Kasikesosnya, mulai dari kecamatan, kelurahan. Nah kalau dari puskesmas macam-macam. Kalau dari puskesmas kadang ada PPHIP-nya yang memang welcome gitu, bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Kadang ada yang Kasubag TU-nya yang malahan dia lebih aware ke kita gitu. Makanya dari sana kita jadi belajar mempelajari psikologi tiap-tiap individu gitu. Makanya benar tadi kata Destika gitu ya. Kok begini gitu. Yang seharusnya yang kita hadapi itu ya semua Kasikesos kan harusnya menerima gitu. Tapi nyatanya di lapangan berbeda-beda gitu. Nah dari sana ya dituntut kesabaran, dituntut ya memang waktu yang tepat nanti mungkin ya suatu saat kita akan bisa meluluhkan hati mereka gitu. Tetap semangat ya. Kalau Destika sendiri kerjasamanya sama siapa aja di kecamatan? Bareng-bareng sama ada Kasikesos, ada KCPM, Bapak Camat, Bapak Sekcam. Terus kalau di kelurahan juga sama, ada Karang Taruna juga yang selalu mendukung.
Terus ada kalau di puskesmas, alhamdulillah sangat baik gitu. Malah disuruh suka main-main ke sana. Dengan kerasa sih, dengan seringnya kita main-main ke sana, ngebantuin di sana gitu. Kita sedikit-sedikit tahu tentang ilmunya, VCP kayak gitu. Selain itu juga ada yang lebih berharga. Ada tentang kehidupan. Asik. Ya benar. Benar. Ketemu Odif. Iya. Yang nggak pernah ngeluh gitu kelihatannya tuh kayak aku suka mikir kalau aku gitu gimana ya, kayaknya aku nggak bisa gitu. Tapi mereka bisa masih senyum, masih bersyukur gitu. Itu sih aku seneng kalau udah ke puskesmas nemu nilai kehidupan gitu. Selain kita belajar juga banyak banget sih yang harus diambil. Terus kalau program-program CO sendiri di kelurahan sama di kecamatan udah ada yang bisa direalisasikan belum? Ada kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan belum? Kalau dari saya untuk kewilayahan ya mungkin yang baru terrealisasi langkah konkretnya tuh baru di Kelurahan Wates pembentukan WPA. Jadi menghidupkan kembali mengaktifkan kembali gitu ya bahasanya macam-macam gitu kan ya. Bisa mengaktifkan, bisa menghidupkan kembali gitu. Nah, WPA yang memang tadinya 2015 sempat ada. Nah, dikarenakan ada pandemi, nah otomatis WPA-nya tuh jadi melepem kalau bahasa Sundanya gitu jadi nggak ada gitu, jadi terbengkalai gitu. Makanya kita hadir ke Kelurahan Wates, ya alhamdulillah dari Kasih Kesos merespon. Walaupun di awal masih ada tantangan dengan ibu lurahnya yang agak susah, dalam artian ya kita harus memiliki sesuatu yang memang ya kadang dari kewilayahan terutama kelurahan itu memiliki keinginan yang berbeda-beda gitu. Makanya dari sana ya udah saya harus bersabar, saya harus mendatangi sesering mungkin gimana sih untuk meluruhkan hati ibu lurah itu gimana gitu. Akhirnya ya bisa gitu dengan mendekati Kasih Kesos, bu lurahnya luluh, padahal cuman jangka waktu beberapa hari gitu ya, bisa ya kita realisasikan SK baru gitu ya. Sampai sekarang itu yang membuat saya kan bukan sampai sekarang, target saya di bulan Agustus kemarin tercapai, goal untuk membentuk WPA di 2021 walaupun SK-nya sekarang lagi di proses dalam penyusunan seperti itu. Alhamdulillah sudah ada yang dilaksanakan ya. Kalau di Kecamatan Destika gimana? Di kecamatan sama di kelurahan yang sekarang Destika ini yang bertugas sebagai CO, udah ada yang ini kebetulan sih di bulan ini sudah waktu tanggal 21 Agustus sudah melaksanakan dari Karang Taruna ada sosialisasi HIV/AIDS. Alhamdulillah walaupun cuma dihadirin terbatas mungkin karena COVID juga karena PPKM terbatas. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, dapat dukungan juga dari Camat, Bapak Lurah gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan-kegiatan di kecamatan dan kelurahan sekarang sedikit demi sedikit sudah bisa dijalankan. Alhamdulillah. Terus saya mau nanya nih, ada nggak sih tips dan trik menjadi CO yang bisa dikatakan berhasil lah di kecamatan, di kelurahan? Seperti apa sih kalau menurut pandangan Kang Imron dan Destika? Kalau tips dari saya, pertama saya harus mencintai dulu mencintai bahwa pekerjaan CO ini buat saya itu sesuai dengan hati gitu. Bekerja dengan hati, karena kalau misalkan kita bekerja dengan hati, hasilnya juga kan akan nyaman gitu kan. Dan kita ketemu pun dengan orang-orang yang awalnya yang tadi cemberut, tapi hati kitanya tersenyum. Benar, betul Kang Arul. Kenapa cemberut gitu? Awalnya saya ketemu tuh sama kalau nggak salah Kasih PM tuh ibunya tuh dari raut mukanya intelek gitu pakai kacamata, terus selamat pagi Bu, saya mau sosialisasi sekaligus koordinasi gitu. Emang dari mana? Gitu kan. Saya dari KPR Kota Bandung. Betul.
ada ini nggak, ada surat tugas nggak, ada ID card-nya nggak. Nah dari pagi habis jam berapa ya gitu, pada waktu itu jam 9 gitu, ada Bu, ini ID card saya, ini ada surat tugas saya. Oh sebentar, duduk dulu. Nah duduk aja ya, ya dibaca enak-enak. Nah beliau menanyakan, coba terangkan fungsi dan tugas dari CO itu sendiri apa gitu. Hanya ya udah saya kan jelaskan tugas CO di kelurahan begini, di kecamatan begini. Intinya ada kesamaan, ada connecting gitu ya. Nah dari sana mereka baru mulai ada matanya agak berbinar sedikit gitu. Namun ya berbinar gitu. Mulai dari bahasa Sunda mah curingan gitu ya. Curingan iya. Waduh, ya Bu, waduh ternyata menarik ya gitu kan pekerjaan CO gitu. Nah dari sana, oh betul, kita harus bekerja dengan hati. Ketika hati kita memang harus tenang, ya. Harus ya mencoba meluluhkan orang tuh dari sana pelan-pelan gitu ya. Kedua, tips dan trik juga dari saya ya, kita harus mempunyai ilmu gitu ya. Ilmu dasar dari profesi yang kita miliki itu sendiri gitu. CO itu bukan dalam arti kacang-kacangan gitu ya. Iya, karena jadi CO tuh kita harus memiliki knowledge yang cukup gitu ya. Knowledge yang cukup. Nah dituntut kita ya dari Destika tadi kan basicnya ilmu kesehatan gitu kan. Makanya saya hanya tahu dari studi literatur dan saya juga sebagai ODIP, makanya di sana jadi ditambah akhirnya bertambah bro, dari pengalaman, dari studi literatur, menambah keyakinan saya untuk menjadi CO. Terus ketiganya jadi kan ada mencintai, kedua knowledge, ketiganya berarti kita harus ya jangan menghakimi orang gitu ya. Nah mencoba ya, ketika memang ada orang yang dia mau orangnya susah sih untuk diajak gitu ya. Nah, jangan menilai seseorang itu bahwa dia itu jutek gitu. Makanya jangan pernah menjas gitu, menjas seseorang itu jelek. Anggaplah seseorang itu menjadi mitra yang baik, karena pelan-pelan sesuatu kalau misalkan kita dianggap sebagai sahabat, sebagai mitra, otomatis akan nantinya melancarkan kita untuk berkegiatan. Seperti itu kan. Kalau Destika sendiri gimana tips dan trik untuk menjadi CO yang sukses dan lancar melakukan kegiatan-kegiatan di kecamatan dan kelurahan? Kalau yang pertama punya rasa kemanusiaan mungkin ya. Kalau nggak punya itu ya nggak akan bisa, maksudnya nggak akan bisa mengerti di lapangan juga seperti apa gitu. Kedua tadi ilmu ya benar, harus memahami, walaupun emang Destika ilmunya belum banyak banget, tapi seenggaknya kita bisa buat edukasi di masyarakat. Kalau misalnya kita turun ke lapangan gitu, misalnya lagi ngumpul-ngumpul nih sama anak-anak Karang Taruna unit atau gimana, ngobrolinnya kan enak. Kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, mau ngobrolin apa juga ya kan? Iya kan, betul ngobrolin apa gitu ya. Kalau misalnya kita yang nggak punya ilmunya seperti apa? Terus mencintai. Asik. Nyaman belum tentu juga. Cinta belum tentu nyaman. Iya. Aduh, betul. Bucin sedikit nggak apa-apa. Iya. Jadi intinya cinta sama rasa nyaman itu harus klop. Iya. Kalau misalnya kita udah mencintai, kita pasti nyaman sama pekerjaan ini. Apapun kata orang, kerjanya ini, nggak apa-apa. Kita udah mencintai, kita nyaman, kita nggak beban pikiran setiap harinya, nggak bikin kita vertigo gitu. Ya nggak apa-apa, kita jalanin aja, nggak perlu dengan kata orang gitu. Kalau untuk harapan kedepannya seperti apa untuk Destika dan Kang Imran sebagai CO KPA Kota Bandung? Kalau harapan saya ke depan, intinya sesuai apa ya, yang ada di buku pintar itu sendiri, Tijero itu tetap kita harus pertahankan. Kepada Oda, bersemangatlah untuk terapi ARP,
terus kepada Odip dan Oda itu sendiri, mereka yang masih muda atau ya masih memiliki cita-cita ke depan, teruslah menggali potensi, karena semua Odip dan Oda itu memiliki keberdayaan dalam individunya, karena ya kita bisa, buktinya saya gitu kan saat ini, walaupun CO yang menurut saya apa sih CO gitu kan menurut orang lain, tapi bagi saya CO itu benar-benar bagi saya jiwa sosialnya tinggi. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya itu sendiri. Terus lebih aware lah, jangan ada stigma kepada Odip dan Oda itu sendiri, bahwa kita diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu sama aja gitu, nggak ada perbedaan. Toh ujian tiap-tiap individu itu pasti akan berbeda-beda. Gimana kita menerima ujian itu selagi kita masih bisa hidup dengan lebih baik, berdaya bagi masyarakat yang lainnya. Amin. Seperti itu. Ya, kalau Jessica sendiri harapan kedepannya? Harapannya yang pastinya membantu pemerintah dalam 3.0 itu ya harus tercapai gitu. Dan harapan yang paling inti dari Destika, masyarakat mengubah pola pikirnya kepada HIV gitu, kepada Oda, supaya nggak ada stigma-stigma lagi gitu. Karena kita semua juga sama rata manusia di depan Allah gitu. Jadi nggak ada yang Oda itu lebih rendah dari kita, nggak ada. Semuanya sama gitu. Cuma suka sedih aja kalau misalnya ngedengar stigma, si eta mah kieu, aku mah suka gimana ya, suka sakit hati gitu. Kalau padahal orang yang dibulinya, tapi aku yang sakit hatinya sampai nangis gitu. Gak tahu gimana. Ya intinya pengen gak ada lagi lah stigma di masyarakat. Yang Odanya juga semangat, kuat gitu buat menjalani hidup. Ya. Alhamdulillah ya, semangat sekali Kang Imron. Semoga rencana-rencana dan harapan amin. dilaksanakan, bisa diwujudkan. Ya, amin. Dan karena waktu sangat terbatas ya, kita tidak bisa lama-lama juga karena kita memang sedang PPKM juga, kita tidak boleh ngobrol terlalu lama juga. Dan untuk sobat KPA sekalian, buat yang mau nonton video podcast ini bisa langsung ke YouTube mana, Kang Imron? YouTube-nya KPA Kota Bandung. Ya. Destika ya, Des. Ya, YouTube-nya KPA Kota Bandung. Langsung aja subscribe di YouTube KPA Kota Bandung, dan jangan lupa juga follow Instagramnya. Ada di Instagramnya apa, Kang Imron sama Jessica? Udah follow belum? Kalau udah. Langsung follow ya Instagramnya di KPA Kota Bandung. Iya. KPA Kota Bandung. Selamat siang, terima kasih teman-teman.